Dokter Dia. Selamat sore, Assalamualaikum Dokter Ira. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Dokter Ira, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu untuk Keda Friend kita yang mungkin hari ini baru bergabung nih dok di Skin Talk. Silakan dok. Halo, selamat sore ke Dafren. Saya Dokter Dia Ira Heriwati, tapi biasanya saya dipanggil Dokter Ira. Saya dari Klinik Estetika Dokter Afan di cabang Surabaya. Jadi saya sudah lama ya join sama Klinik Estetika Dokter Afandi. Jadi kalau kata friend ke Klinik Estetika Dokter Afandi di Surabaya bisa ketemu dengan saya. Baik, dokter, kalau Keda Friend mau konsultasi dengan dokter, dokter boleh dikasih tahu dok kapan sih prakteknya dan jam berapa dok biasanya? Ya, Dokter Dias. Jadi di bulan ini, bulan Juni, saya prakteknya tiap hari Senin. Tiap hari Senin di jam 11 siang sampai jam 5 sore. Jadi ke Dafren kalau mau bertemu dengan saya, monggo bisa datang ke Klinik Estetika Dokter Afan di cabang Surabaya di hari Senin jam 11 sampai jam 5 sore, Dokter Dias. Nah, catat ya Kedafren ya, karena nih for the information nih Kedafren, Dokter Ira ini adalah dokter yang sudah mendapatkan banyak testimoni-testimoni nih dari Kedafren yang di sekitar Surabaya, karena permasalahan kulitnya sudah teratasi berkat bantuan oleh Dokter Ira. Jadi buat Alhamdulillah. Kedafren, alhamdulillah dok ya. Nah, Dokter Ira ini rendah hati sekali. Nah, jadi uh, buat Keda Friend yang mau langsung konsultasi dengan Dokter Ira, bisa langsung ke Estetika Dokter Afan di Surabaya yang ada di Jalan Raya Diponegoro, nomor 144 Surabaya. Atau untuk informasi lebih jelasnya, Keda Friend bisa langsung cek saja website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Baik, hari ini kita Dokter Ira akan berbincang seputar tema Skin Talk kita hari ini, yaitu solusi mendapatkan kulit cerah dengan estetika brightening solutions. Nah, siapa nih kayak friend yang saat ini sebel banget nih karena punya masalah kulit seperti kusam atau mungkin flek-flek ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, friend ada banyak sekali nih penyebab kenapa sih kulit kita menjadi kusam. Gimana sih solusinya untuk mendapatkan kulit cerah, bebas kusam? Nah, saat ini kita sudah ada narasumber, langsung kita tanyakan ahlinya untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya nih. Baik. Dokter Ira, sebenarnya apa sih nih yang dimaksud dengan kulit kusam? Jadi, oh ya Dokter Dias, terima kasih banyak ya. Jadi ke Friend, kulit kusam itu sebenarnya adalah kulit yang tidak kelihatan sehat ya. Banyak penyebabnya, terutama karena penumpukan sel kulit mati. Penumpukan sel kulit mati ini bisa disebabkan karena kemalasan kita untuk membersihkan wajah. Jadi waktunya wajahnya harus bersih, kemudian ke Dafren pulang dari aktivitas, langsung tidur, tidak membersihkan wajah, itu juga akan menyebabkan kulit ke Dafren menjadi kusam. Kulit kusam sendiri juga bisa disebabkan karena paparan sinar matahari, paparan karena radikal bebas, itu juga akan memperparah kulit kusam ke Dafren. Biasanya ditandai dengan warna kulit yang tidak sama, kemudian kulit kerasa kasar. Kalau ke Dafren ngerasa biasanya kalau pakai bedak, biasanya keluhannya tuh datang, dok, saya kalau pakai bedak kok nggak nempel ya rasanya. Nah, itu berarti kulitnya kusam. Kemudian tidak bercahaya, itu juga salah satu tanda dari kulit kusam, Dokter Dias. Baik, dokter. Nah, tadi penyebab kulit kusam itu pertama karena kemalasan kita ya, dok ya. Nah, jadi Betul. oke, Dafren, jangan malas-malas ya untuk cuci muka aja paling enggak ya kayak Dafren ya. Selain selain tadi malas, kemudian sinar matahari, dok. Lalu apa lagi tadi ya? Ada lagi nggak dok penyebab-penyebab kulit kusam yang paling umum dok? Mungkin kayak Dafren belum sadar nih kalau selama ini ternyata banyak nih penyebab kulit kusam dok.
Penyebab kulit kusam juga bisa karena konsumsi makanan yang kita, yang intake yang kita makan, Dokter Dias ya. Jadi karena makanan yang terlalu berminyak, kemudian makanan yang tidak sehat, itu juga akan menyebabkan kulit kusam, tidak bercahaya. Terus kemudian penyebab paling sering adalah kemalasan kita untuk memakai krim. Itu juga salah satu menyebabkan kulit kusam. Karena dengan bertambahnya usia, itu kan uh, pergantian sel kulit juga tidak sama waktu usia kita masih muda. Jadi emang harus dibantu dengan pemakaian krim malam yang rutin untuk memperbaiki kulit kita, memperbaiki turnover, pergantian sel kulit kita. Itu juga akan menghambat terjadinya kulit kusam. Oh ya, bedakan antara kulit kusam sama kulit tidak putih. Jadi kadang-kadang pasien ini kulitnya udah sehat, tapi emang eksotis gitu ya. Karena emang tipikal kulitnya kulit yang eksotis, tapi dia sehat. Dia ngerasa kulitnya kusam, jadi harus dibedakan. Jadi ke Dafren emang kalau emang tipikal kulitnya sudah eksotis, ya sudah harus diterima dengan lapang dada, asal kulitnya sehat. Karena kalau memang maunya diputihkan yang sampai putih banget itu juga akhirnya akan malah berbahaya untuk ke Dafren sendiri. Jadi intinya adalah biar kulitnya sehat aja, sudah cukup bagi saya. Nah, Kedafren, jadi yang penting itu adalah menjaga kesehatan kulit kita ya, Kedafren. Betul. Ya. Jadi cantik itu tidak harus putih ya, Dok? Betul, Dokter Dias. Baik, Dok. Lalu, Dok, boleh nggak dibagikan tips-tips nih untuk kita? Bagaimana sih caranya untuk mencegah kulit kita agar bebas dari kusam, Dok? Jadi beberapa hal yang bisa ke Dafren lakukan, dan ini cukup mudah sebenarnya ya, bisa dilakukan oleh siapa aja. Yang pertama adalah rajin membersihkan wajah, terutama kalau ke Dafren mau tidur. Itu wajib untuk membersihkan wajah. Jadi jangan sampai ke Dafren tidur tuh masih ada sisa-sisa make up ataupun kotoran yang menempel di kulit kita, karena itu akan mengganggu perbaikan sel kulit ke Dafren sendiri. Kemudian yang kedua, karena tadi saya bilang salah satu yang menyebabkan kulit kusam adalah sinar matahari. Jadi ke Dafren juga harus rajin memakai tirai sinar matahari. Itu nggak bisa diabaikan. Jadi emang harus pakai tirai sinar matahari. Dan pemakaiannya harus benar, pemakaiannya harus lumayan tebal. Jangan sampai pemakaian tirai sinar matahari ini hanya tipis-tipis aja. Apalagi kalau ke Dafren aktivitasnya memang di bawah sinar matahari langsung, itu harus ada pengulangannya untuk pemakaian tirai sinar matahari ini tadi. Kemudian karena tadi juga saya bilang salah satu penyebab kulit kusam adalah karena intake makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi ke Dafren juga harus memperhatikan makanan yang tubuh kita. Jangan sampai banyak karbohidratnya saja, jadi harus seimbang antara si karbohidrat, kemudian mineral ataupun serat dan juga sayur dan buah, itu juga harus diperhatikan. Yang nggak kalah penting lagi, karena ini pandemi, biasanya ke Dafren tidurnya malam, karena kebanyakan ngegame, karena kebanyakan lihat drakor. Nah, itu juga akan menyebabkan kita kusam, karena tidak terjadi perbaikan sel kulit kita. Karena kan perbaikan sel kulit itu di malam hari, dalam posisi kita sudah deep sleep ya, jadi tidur yang benar-benar sudah dalam. Kalau itu nggak terjadi, ya pasti kulitnya akan terlihat kusam karena terlihat capek, karena terjadi stres di kulit kita. Dan yang terakhir adalah rutin melakukan perawatan wajah atau rutin memakai krim-krim perawatan wajah. Jadi pemakaian krim perawatan wajah itu juga nggak bisa cuma dipakai seminggu sekali, Dokter Dias, seingatnya aja, seperti nggak bisa. Sebisa mungkin harus dipakai secara rutin, apalagi kalau sudah berusia ya, karena itu yang membantu perbaikan sel kulit kita nantinya. Baik, terima kasih Dokter Ira. Nah, buat Kedafren, jadi tadi sudah tahu ya sekarang nih gimana sih ciri-ciri kulit yang kusam itu, dan sudah dibagikan juga nih tips-tipsnya gimana cara mencegah biar kulit kita tidak kusam. Buat Kedafren yang mungkin ada pertanyaan tentang seputar cara mendapatkan solusi, mendapatkan kulit cerah bebas kusam, yuk silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Baik dokter, saya mau tanya-tanya lagi nih dok. Boleh. Kita sebaiknya rutin melakukan perawatan wajah ya dok ya.
Nah, buat kedafren yang sudah terlanjur nih dok, punya kulit yang kusam, bagaimana nih dok solusinya? Perawatan apa saja sih dok yang perlu dilakukan? Baik, Dokter Dias. Jadi kalau kedafren sudah mengalami kulit kusam, sebenarnya cukup gampang. Tinggal datang aja ke klinik estetika Dokter Afan di cabang manapun, kita akan membantu permasalahan kedafren. Kalaupun kedafren tidak bisa datang, bisa diakses lewat website, ya kan? Jadi klinik estetika ini memudahkan kedafren untuk berjumpa dengan kami, para dokternya. Dan nggak mungkin kalau tanpa konsultasi dulu kemudian krim-krim perawatan ini bisa kedafren dapatkan, karena memang harus dianalisa dulu permasalahannya apa, baru akan kita selesaikan. Di klinik estetika Dr. Afandi itu ada brightening solution. Jadi ada beberapa solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit kedafren. Yang pertama yang wajib hukumnya adalah pemakaian krim-krim perawatan. Itu yang saya bilang nggak boleh lupa, karena dia tuh yang melindungi, dia yang membuat kulit kita ini menjadi baik untuk setiap harinya. Jadi krim perawatan klinik estetika Dr. Afandi ini ada berbagai macam krim yang kedafren harus pakai secara rutin. Nanti akan kita pilihkan krim yang mana yang cocok dengan kedafren. Dan memang harus dipakai setiap hari, pagi dan malam, rangkaian krim-krim dari klinik estetika Dr. Afandi, Dr. Dias. Kalau memang dibutuhkan vitamin minum, maka kita juga akan meresepkan vitamin minum untuk kedafren. Jadi tergantung dari permasalahan yang kedafren alami. Ada juga beberapa rangkaian treatment yang kedafren bisa lakukan di klinik estetika Dr. Afandi. Biasanya, dok kalau pakai krim lama, kan ya? Nah, itu bisa dibantu dengan treatment untuk mempercepat perbaikan kulit dari kedafren. Yang pertama bisa dengan laser V-beam perfecta. Jadi laser ini sebenarnya adalah lebih ke arah untuk memperbaiki pembuluh darah yang kelihatan di kulit kedafren. Jadi kita akan tembak di pembuluh darah yang kelihatan itu, dia akan mengecilkan pembuluh darahnya. Sakit enggak juga sebenarnya, karena dia akan dianestesi. Dia juga akan kalau dilakukan dia mempunyai efek mencerahkan kulit kedafren. Terus yang berikutnya bisa dengan laser biaksis. Ini adalah laser rejuve ya, laser permajaan kulit. Dia nggak ngerusak lapisan atas kulit. Jadi kedafren kalau mau ada acara, kemudian mau tampil instan, biar kulitnya lebih bagus, lebih kinclong, lebih glowing, lebih kenyal, kedafren bisa lakukan si laser biaksis ini. Nggak sakit, cuman kerasa anget aja di wajah, kemudian bisa langsung kelihatan glowing, kelihatan cerah, pori mengecil, kemudian kenyal. Itu yang akan langsung dirasakan oleh kedafren untuk treatment si laser biaksis ini. Boleh saya ulangi lagi untuk laser biaksis ya. Jadi laser biaksis ini adalah merusak sel kulit bagian atas. Jadi dia tidak tanpa membuat kulit jelek. Nah, halo, sudah kedengaran suara saya, Dr. Dias? Di sini jelas dok. Kak Mariana tidak bisa dengar suaranya ya? Sudah kedengaran kah? Dengar kok. Kedafren sudah bisa dengar suara kami belum ya? Boleh diketikkan di kolom komentar. Sudah kedengaran kah suaranya? Jaringannya lagi nakal ini kan? Iya nih dok. Oh, sudah terdengar dok suaranya. Oke, saya jelaskan lagi ya. Laser biaksis ini adalah laser yang tanpa merusak sel kulit bagian atas. Jadi dia nggak pakai jelek kulitnya. Kalau kedafren tuh mau ada acara, kemudian mau kelihatan kulitnya lebih bagus secara instan, bisa dilakukan si laser biaksis ini. Laser ini dia membuat kulit kita menjadi lebih kenyal, lebih glowing, cerah, terus kemudian dia juga akan mengecilkan pori. Kalau dilakukan secara rutin, dia juga bisa mengangkat kulit yang turun. Kalau dilakukan secara rutin, Dr. Dias, jadi dia akan membuat lifting untuk si laser biaksis ini. Kemudian
Ultra Hydro Booster ini lebih ke arah untuk kulit yang kering karena kita memasukkan suatu zat atau uh, serum ya ke dalam kulit kita, dia fungsinya untuk mengikat air di dalam sel kulit kita supaya sel kulit kita ini kelihatan lebih glowing. Jadi kalau yang diinginkan sama kedai friend atau orang-orang sekarang tuh dia datang, dok saya maunya glowing. Mungkin kiblatnya sudah ke Korea ya. Jadi maunya glowing. Glowing itu sebenarnya itu lebih ke arah kalau kita tuh lembab. Kalau kita tuh lembab, kenyal, maka dia akan kelihatan glowing. Bedakan antara glowing dan juga berminyak ya, karena itu emang sangat beda. Kalau berminyak itu porinya besar. Nah, kalau glowing itu porinya dia mengecil, tapi dia cukup lembab dan kenyal. Itu akan kelihatan glowing kulitnya nanti. Jadi bukan putih. Glowing pun juga bisa nggak putih, dokter Dias ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bright Light Aqua Pure for Rejuvenation. Jadi ini itu bisa mencerahkan kulit akibat kerusakan kulit akibat radikal bebas. Jadi dia itu memperbaiki tekstur kulitnya kedafren akibat radikal bebas. Kemudian dia juga bisa mencerahkan kulit atau menyamakan warna kulit yang tidak rata. Itu juga bisa dengan tindakan ini. Terus kemudian karena dia punya efek rejuvenation, dia juga akan memperlambat efek aging di kulit kedafren. Jadi dia itu punya efek anti-aging kalau dilakukan secara rutin. Jadi sebenarnya semua treatment ini emang harus dilakukan secara rutin, nggak bisa kemudian kedafren datang, dok saya maunya cuma sekali treatment kinclong selamanya. Tapi kalau pakai kremnya rutin, jadi karena saya sudah lama di klinik estetika, saya tahu banget pasien-pasien saya yang sudah lama pakai krim estetika itu kulitnya juga akan kelihatan kinclong, kelihatan lebih sehat, kelihatan lebih bersinar, lebih shiny. Apalagi kalau beliau-beliau ini bersebelahan sama mungkin yang seusia yang nggak pakai krim estetika itu akan beda sekali. Kemudian treatment selanjutnya yang bisa kedafren lakukan untuk membuat kulit kita menjadi lebih bright itu brightening injection, yaitu diinjeksikan, disuntikkan beberapa vitamin ataupun antioksidan yang fungsinya untuk menghambat pembentukan melanin yang gelap. Jadi melaninnya tetap terbentuk, tapi dia lebih terbentuk ke arah yang lebih terang. Kalau biasanya banyak nanya, dok itu aman nggak sih? Asal nggak ada keluhan ginjal, insya Allah aman. Karena memang sebenarnya obat ini akan dikeluarkan lagi lewat ginjal. Makanya kalau ke pasien-pasien saya, biasanya kalau nggak ada keluhan ginjal, monggo silakan dilakukan si brightening injection ini. Relatif aman untuk si brightening injection ini. Dia juga kalau si brightening injection ini dia bisa ke arah ke seluruh badan. Jadi brightening-nya tuh ke seluruh badan. Biasanya ada pasien yang di daerah-daerah tertentu lebih gelap, itu akan ikut mencerah, ikut tercerahkan si kulitnya ini tadi. Terus dapat lembabnya juga, itu enaknya si brightening injection ini. Jadi dia dapat lembab sama dapat cerahnya. Kemudian brightening infusion, karena dia ini dosisnya jauh lebih tinggi daripada si brightening injection, makanya kita infuskan karena biar terdilusi, nggak terlalu pekat yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga sama sebenarnya kayak si brightening injection, tapi karena dia dosisnya lebih tinggi, jadi efek mencerahkannya jauh lebih cepat. Jadi kalaupun mau dok saya mau ada acara nih berapa bulan lagi, oke kita mainnya brightening injection. Tapi kalau dok saya mau boles-boles aja kok, maksudnya biar dapet cerahnya aja, bisa pilih brightening injection. Kemudian jet pill ini kita memasukkan pertama kulitnya kita lakukan exfoliate ringan, kemudian kita masukkan serum dengan kekuatan tinggi, dengan bertekanan tinggi. Jadi dia akan masuk ke dalam kulit kita. Fungsinya sama sebenarnya, dia fungsinya untuk nambah air juga, punya exfoliate juga, dia mencerahkan juga, menyamakan warna kulit juga, melembabkan juga nanti dapatnya dari si jet pill ini. Dia juga ngangkat sel kulit mati, karena kan memang ada exfoliate ringan, itu si jet pill ini. Brightening peeling ini yang paling sederhana ya, maksudnya bisa kedaftaran lakukan di klinik estetika Dr. Afan di cabang manapun, itu dioleskan suatu zat asam biasanya, fungsinya adalah untuk mempercepat proses pergantian kulitnya.
Jadi kalau kulitnya udah mau mati nih, kita lakukan brightening peeling dengan cairan asam, dia akan segera mati kulitnya ini. Kemudian dia merangsang pembentukan sel kulit barunya lebih cepat. Jadi turnover kulitnya memang kita tambah kecepatannya. Dapat cerahnya juga karena memang dia ada kandungan sesuatu zat yang dia untuk bisa menyerahkan kulit ke dafren sendiri. Iontoforesis ini juga tindakan yang sederhana juga, dia masukkan serum berdasarkan perbedaan ion. Jadi karena ada perbedaan ion positif dan negatif, si ion ini serumnya lebih gampang masuk ke dalam kulit ke dafren. Fungsinya sama, dia punya efek mencerahkan juga untuk si iontoforesis ini. Kemudian yang terakhir adalah advanced facial treatment. Kalau advanced facial treatment ini di klinik estetika Dr. Afandi emang ada beberapa pilihan. Ada yang whitening, ada yang anti-aging, itu yang untuk mencerahkan. Ada juga kalau untuk yang berjerawat, ada yang purifying, kemudian ada detox. Jadi tergantung permasalahan ke dafren saat itu datang ke klinik estetika Dr. Afandi. Jadi apapun permasalahannya, insya Allah ada solusinya. Kita punya semua solusi dari permasalahan kulit ke dafren. Itu Dr. Dias yang bisa saya ceritakan tentang brightening solution yang ada di klinik estetika Dr. Afandi. Wow, banyak banget ya dok ya pilihan-pilihan solusi nih yang disiapkan oleh estetika Dr. Afandi untuk membantu dafren semua mendapatkan kulit yang cerah ya dok. Dan tadi juga dafren juga sudah dijelaskan oleh Dr. Ira ya bahwa treatment-treatment yang tadi itu bukan hanya bisa mendapatkan kulit yang cerah ya, dafren, tapi bisa dapat juga glowingnya ya dok ya. Bahkan ada yang sekalian untuk investasi anti-aging ya dok, jadi sekaligus untuk anti penuaan nih dafren. Kalau treatment-treatment seperti ini dok, baiknya itu dilakukan setiap berapa kali sekali sih dok? Tergantung treatmentnya Dr. Dias. Kalau si facial itu bisa tiap 2 minggu sekali. Iontoforesis juga bisa 2 minggu sekali. Cuman treatment yang lebih dalam itu memang sebaiknya dilakukan sesuai dengan turnover kulit, pergantian sel kulit kita. Pergantian sel kulit kita itu terjadi sekitar 28 sampai 30 hari. Jadi sebaiknya sih karena memang treatment-treatment yang lainnya yang saya sebutkan lainnya tadi itu dia masuk ke dalam kulit dan terjadi pergantian sel kulit mati ke sel kulit yang baru, itu memang sebaiknya dilakukan 3 sampai 4 minggu sekali. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ira. Ya, nah, buat dafren yang mau langsung datang untuk perawatan nih di klinik estetika Dr. Afandi sudah tidak perlu khawatir lagi ya, karena di estetika Dr. Afandi itu sudah menerapkan prokes, protokol kesehatan yang ketat banget sesuai dengan anjuran pemerintah tentunya. Nah, di estetika Dr. Afandi nih dok, boleh dijelaskan tidak dok, apa saja sih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di area klinik? Terima kasih Dr. Dias. Jadi di klinik estetika Dr. Afandi ini memang kita concern ya masalah protokol kesehatan karena kita mau melindungi dafren dan juga kita sendiri. Jadi bukan hanya dafren aja yang terlindungi, cuman kitanya juga akan terlindungi. Untuk semua staf, untuk semua dokter, untuk semua yang bekerja di klinik estetika Dr. Afandi, kami sudah tervaksin dan sudah lengkap untuk vaksinnya. Sudah 2 kali vaksin. Dan kami dilakukan rutin swab ya Dr. Dias ya. Jadi memang di klinik estetika Dr. Afandi itu kita rutin swab untuk melindungi dafren juga dan melindungi diri kita sendiri. Kemudian semua pasien yang akan masuk ke area klinik itu kita akan tetap cek suhu. Cek suhu dulu, kalau dia melebihi cek suhu 37,5 dia tidak akan kita perbolehkan masuk ke area klinik. Semua orang yang akan masuk ke area klinik wajib untuk cuci tangan ataupun memakai hand sanitizer dulu.